UAP basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalkan diri, nama saya Leonia Salsabila dan NPM 20130250119. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang penjelasan mengenai UAP atau Ujian Akhir Praktikum pada mata kuliah basis data, di mana akan membuat sebuah tabel, sebuah database dengan menggunakan CMD dan Microsoft Access. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita ke praktikumnya. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama kita lihat dulu ketentuan dari ujian akhir praktikum pada semester genap ini. Nah, di sini ketentuannya kita disuruh membuat tabel identitas dan tabel provinsi seperti yang ada di sini. Tabel provinsi dan identitas. Pertama kita membuatnya di exam MySQL dulu. Oke, yang pertama kita harus menghidupkan dulu examnya, yaitu di Apache-nya dan MySQL-nya. Setelah hidup, maka kita langsung saja ke CMD atau command prompt. Nah, di sini saya telah membuatnya, yaitu yang pertama kita masukkan dulu CD garis miring D, kemudian tempat penyimpanan MySQL kita di mana. Selanjutnya masukkan usernya. Setelah itu, maka akan muncul MariaDB masih none di sini. Kemudian kita gunakan MySQL. Di sini kita menggunakan use MySQL. Selanjutnya, untuk membuat database, kita bisa menggunakan create database. Kemudian nama database-nya. Di sini saya menggunakan database Leoni. Oke. Jika tidak terjadi error, maka kita bisa langsung menggunakan use database Leoni untuk mengganti dari MySQL ke database ini. Nah, setelah itu kita membuat tabel, yaitu tabel provinsi, di mana di sini isinya adalah ID provinsi, provinsi, dan kota. Maka di sini create tabel T provinsi, kemudian ID provinsi, di sini ada ketentuannya in 15, varchar 50, kota varchar-nya 50. Nah, primary key-nya pada tabel provinsi ini ada di ID provinsi. Oke, selanjutnya setelah tidak ada error, maka langsung saja membuat tabel identitas, di mana isi dari tabel identitas itu ada ID identitas, name, gender, place, birthday, address, ID provinsi, dan about. Di sini juga telah dibuat. Nah, pada tabel identitas ini primary key-nya ada di ID identitas, di mana char-nya 12. Selanjutnya kita bisa menampilkan tabelnya, yaitu dengan dash tabel provinsi dan dash T identitas. Selanjutnya kita membuat relasi antara dua tabel ini. Ini kan belum ada relasinya, jadi kita cari dulu relasinya dari primary key ID provinsi ini. Ternyata di database di tabel identitasnya ada juga ID provinsi, maka itu yang menjadi relasinya. Nah, di sini kita membuat relasi dengan alter tabel T identitas, kemudian add origin key, nah relasi origin key, kemudian ID provinsi, di mana pada T identitas ini, tabel identitasnya ID provinsi yang mau kita buat relasi. Selanjutnya reference di tabel provinsi, yaitu di tabel provinsi, kemudian dalam kurung ID provinsi. Jika tidak terjadi error, kita bisa melihatnya apakah sudah terbuat relasinya, maka kita bisa lihat di sini. ID provinsi, primary key, di sini ID provinsinya sudah terbuat relasinya. Oke, selanjutnya langsung aja ke insert into T provinsi values, di mana di sini untuk mengisi data-data pada tabel. Di sini telah ada ketentuannya, itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, DKI, dan lain-lain. Maka di sini kita masukkan dengan insert into T provinsi values, kemudian isi datanya. Jika tidak terjadi error, maka langsung aja isi data untuk tabel identitas seperti ini. Jika sudah,
maka kita bisa select from atau menampilkan tabel yang sudah kita isi tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini ID provinsi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian DKI Jakarta, kemudian Jakarta, kotanya. Selanjutnya kita juga bisa select from tabel identitas. Di sini juga sudah ada isinya, yaitu di mana ID identitasnya ada, namanya ada, gendernya ada, place-nya ada, birthday-nya ada. Nah, selanjutnya kita langsung saja edit untuk mengeluarkan. Maka selesai. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lihat di PHP My Admin. Nah, di sini kita pilih yang PHP My Admin localhost. Kemudian kita pilih yang ini, maka akan muncul database-database yang telah kita buat. Tadi pada CMD ini kita membuat database Leonia. Maka pada PHP My Admin kita buka database Leonie. Nah, jika sudah, kita bisa melihat apakah sudah terrelasi. Kita klik lainnya, kemudian designer. Nah, maka tabel ini, tabel yang telah kita buat sudah terrelasi. Kita bisa cek di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, setelah di CMD sudah selesai, kita lanjut ke poin kedua, di mana di sini kita membuat dengan ketentuan yang sama, yaitu pada Microsoft Access. Kita buka Access. Di sini saya menggunakan Access 2016. Kemudian kita blank desktop. Nah, di sini kita bisa ubah namanya menjadi database Leonie. Kita samain aja. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Jika sudah, kita create. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Maka yang pertama adalah kita isikan dulu ininya. Yaitu yang pertama kita buat tabel. Kita buat tabel provinsi. Di mana isinya ID provinsi. Kita bagi dua aja. Oke, sebelumnya di sini kita bikin design view. Kita klik kanan pada keyboard, pada mouse, kemudian design view. Di sini kita bisa mengganti namanya jadi T provinsi atau tabel provinsi. Oke, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul, maka kita buat sesuai dengan tabel provinsi di sini, yaitu ID provinsi, provinsi, dan kota. Pertama ada ID provinsi. Kemudian untuk datanya kita menggunakan integer. Di sini sama aja dengan number. Selanjutnya ada provinsi. Selanjutnya ada kota. Nah, di sini ketentuannya 5, 50, 50. Maka di sini kita bisa mengganti di sini integer. Short text-nya di sini kita bisa ganti di field size 50. 50. Nah, jika sudah, kita bisa langsung save. Oke, jika sudah, kita buat lagi tabel, yaitu kita ke create, kemudian tabel. Nah, di sini kita langsung design view lagi, kita buat tabel identitas. Kemudian oke. Nah, kita isikan sesuai dengan yang ada di Word tadi. Yaitu kita belah aja layarnya biar lebih mudah. Dimana isinya adalah ID identitas, kemudian name,
Kita bikin short text. Untuk gender kan di sini kita hanya punya male dan female. Jadi di sini kita bisa menggunakan lookup wizard. Kemudian di sini I will type in the values that I want. Kemudian next, nah di sini kita buat M dan F, atau kita buat aja male or female. Nah, jika sudah kita bisa next dan finish. Nah, sudah seperti ini kita bisa langsung save. Jika sudah save, kita close semuanya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa membuat relationship-nya atau relasinya dengan menggunakan, sebelumnya kita tentuin dulu primary key-nya. Di mana design view. Nah, di sini kan sudah ada ya di sini primary key di sini untuk ID provinsi, dan di identitas sudah ada juga primary key-nya. Nah, jika sudah, kita bisa ke database tools, kemudian kita relationship. Sini kita pilih dua-duanya. Nah, seperti tadi, relasinya adalah antara tabel provinsi di ID provinsi dengan ID provinsi di tabel identitas. Di sini bisa langsung di drag and drop aja. Nah, jika sudah, maka akan terjadi relasi seperti ini. Jika relasinya telah terbuat, maka kita bisa membuat atau mengisi. Kita save dulu. Kemudian kita bisa mengisi data-datanya, di mana ID provinsi, di sini kita bisa isi datanya. Itu 1, 2, jika sudah, kita bisa langsung save di sini. Baik, selanjutnya kita bisa langsung berpindah ke tabel identitas. Kita klik 2 kali langsung mengisi data-datanya. Agar lebih cepat, kita bisa langsung copy paste dari hasil MySQL yang telah kita buat. Di sini kita bisa bagi layarnya. Nah, di sini untuk gender kita bisa langsung pilih male atau female. Nah, Pak Widodo ini adalah male atau pria. Gitu. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu, jadi bisa langsung dipilih aja.
Baik, jika sudah terisi semua, kita bisa atur di sini untuk membesarkan kolomnya agar terbaca semuanya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung save. Oke. Setelah tabel provinsi sudah terisi, tabel identitas sudah terisi, kita di sini bisa membuat query-nya. Di mana di sini kita buat query design dan kita masukkan semua tabelnya. Sini sudah terjadi relasi ya. Nah, untuk membuat query di sini kita bisa membuat langsung aja kita klik di sini ID identitas, maka di sini langsung muncul. Jika kita checklist, maka nanti akan muncul pada tabelnya. Sini kita masukkan semua, kemudian jika sudah kita save. Nah, di sini setelah di save maka akan muncul di sini. Yaitu nama identitas, nama, gender, place, birthday, address. Nah, jika sudah, di sini kita bisa membuat form dan lain-lain, tapi di rules-nya kita hanya suruh membuat mencari primary key, relationship, dan query. Tadi sudah primary key-nya sudah ada. Di mana primary key-nya sudah ada. Kemudian relationship-nya juga sudah ada tadi di sini. Sudah ada dan query-nya pun sudah ada. Berarti untuk di Microsoft Access telah selesai. Baik, saya sedikit menjelaskan mengenai poin B pada poin ketiga, di mana perbedaan mengenai Microsoft Access dalam basis data menggunakan CMD ya. Jadi menurut saya, perbedaan setelah saya gunakan Microsoft Access dan CMD adalah kalau misalnya di Microsoft Access itu kita lebih mudah untuk memasukkan datanya. Membuat tabel pun terasa lebih mudah dan waktu itu hanya bisa sedikit. Tetapi jika kita menggunakan CMD, maka kita harus membuat kode-kodenya dulu di sini. Kita harus masukin datanya dulu. Emang sama di sini juga masukin data, tetapi di sini kita tinggal langsung ketik aja nama-namanya gitu. Ketik aja datanya. Terus untuk membuat relationship juga, kalau untuk di database Microsoft Access kita tinggal gampang banget bisa langsung drag and drop, tetapi jika di CMD kita harus menggunakan kode-kodenya gitu. Kemudian kendala yang sering dihadapi pada penggunaan CMD ini sering terjadi error, di mana kadang tuh salah kode, salah masukin satu huruf beda aja, kita bisa langsung error gitu. Tapi kalau misalnya untuk Microsoft Access, kendala sih menurut saya nggak ada ya. Kalau untuk saya sendiri, tinggal kitanya teliti aja. Kalau misalnya di CMD itu bisa aja, kadang kita udah teliti, ada aja yang error gitu. Baik, itu dia yang dapat Oke, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang perbedaan antara Microsoft Access dan CMD menurut pengguna atau menurut saya sendiri. Terima kasih. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.